Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Iya. Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Nur, hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Tadi apa Bu Dina kegiatan di sekolah tadi? Kebetulan hari ini saya jajan sehat dan juga penutupan MPLS Pak. Wah, sangat sibuk sekali Bu Dina ya. Iya lumayan sih Pak. Begini Bu Dina, sesuai dengan jadwal kita kemarin bahwa Iya. nanti Bu Dina kan akan melakukan coaching. Iya betul. Ini Betul. sebelum Bu Dina nanti melakukan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Bu Dina jawab Iya. untuk pelaksanaan coaching nanti. Iya. Untuk yang pertama Bu Dina, kira-kira dari pelaksanaan coaching yang akan Bu Dina lakukan, kira-kira pengembangan kompetensi apa yang ingin Bu Dina kembangkan? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Oh, seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan bobot yang selama ini yang sudah Bu Dina lakukan, kira-kira kalau kita kasih skor 1 sampai dengan 10 itu, kira-kira Bu Dina itu sudah menempati skor berapa? Kalau sejauh ini saya sering praktek ya, Iya. itu saya masih merasa kurang gitu Pak. Jadi level saya di praktek coaching pertanyaan berbobot masih di skor 6. Oh, skor 6. Ya, cukup rendah ya Mas ya, perlu Iya. ada peningkatan lah. Betul. Kira-kira nanti untuk peningkatannya sampai ke level berapa? Saya inginnya levelnya saya maksimalkan di level 9 Pak. Jadi Oh, sangat. kan nanti praktek ya, Iya. kebetulan saya minta bantuan Bapak sebagai supervisi ya. Jadi saya pengennya di nilai 9 Pak. Oke, nanti saya akan berusaha membantu agar pelaksanaan coaching dari Bu Dina dan nanti coaching bisa berjalan dengan maksimal. Betul. Oke. Terus kemudian Bu Dina, Iya. dalam pelaksanaan coaching nanti, kira-kira nanti Panjenengan mengharapkan untuk pertanyaan berbobot yang ditingkatkan ya? Iya. Nah, nanti saya harapkan bisa lebih maksimal. Betul. Iya. Saya ingin pertanyaan saya nanti bisa memancing coach ya, lebih memiliki ide, terus dia juga menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi benar-benar level saya meningkat gitu Pak di level 9 dan saya harap bisa terlaksana. Oke, selamat Bu Dina untuk pelaksanaan coaching, semoga lancar. Nanti saya akan mengamati pelaksanaan coaching yang Panjenengan sampaikan. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya, sama-sama. Silakan duduk semuanya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Rumahnya bagaimana keadaannya? Alhamdulillah saya pun sehat. Cuman masih ada sesuatu yang mengganjal Bu di hati saya. Iya sih, terlihat ya dari wajahnya Bu Maya. Iya. Gimana? Sebelum ini kita sudah janjian ya tadi ketemu Iya ya. betul. Karena terima kasih sebelumnya Bu untuk waktunya Bu Dina menyempatkan waktu untuk saya bisa ngobrol hangat. Iya betul. Gini, kira-kira Bu Maya ini punya waktu banyak apa sedikit? Kebetulan ini saya juga punya waktu lumayan longgar sih. Oh, saya kalau sudah curhat kelihatannya ya enak ya. Oke. Jadi nggak tahu nanti sebentar apa sudah lama Bu. Oke Bu Maya, gini ya, kita kan hari ini melaksanakan proses coaching ya. Oke, proses coaching itu jadi nanti Bu Maya menyampaikan masalahnya. Jadi saya mendengarkan masalahnya Bu Maya dan saya berharapnya nanti Bu Maya dapat mengeluarkan semua yang ingin Bu Maya sampaikan. Bisa Bu Maya pahami ya? Bisa Bu Dina. Coba Bu Maya ceritakan sedikit saja apa yang ingin Bu Maya ceritakan, sedikit saja. Ya, jadi begini Bu, saya itu punya ganjalan. Saya punya, kalau dikatakan masalah juga kok masalah di kelas saya gitu. Kalau dikatakan tidak masalah tapi membuat saya tidak nyaman gitu. Jadi di kelas saya itu ada satu anak Bu yang aktifnya luar biasa. Sampai terkadang itu dia mengganggu temannya itu ya setiap hari gitu Bu. Sampai terkadang membuat teman lainnya itu menangis gitu. Oh seperti itu. Jadi ada satu anak yang aktif sekali dan mengganggu temannya hingga menangis. Iya.
dari sekian masalah yang Bu Maya ceritakan, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Maya harapkan dari proses coaching ini? Saya itu berharap si anak ini ada perubahan, Bu. Ada perubahan. Iya, jadi saya berharap dengan ketemu Bu Dina, ngobrol hangat dengan Bu Dina, saya itu ada gambaran harus saya apakan sih ini anak gitu. Karena kemarin-kemarin itu sudah saya coba dengan cara saya sendiri, Bu. Namun gagal dan diulangi lagi. Saya di situ merasa saya belum berhasil gitu. Makanya saya butuh coaching seperti ini, Bu. Oke. Jadi kan Bu Maya cerita kan sudah melakukan beberapa usaha. Terus Bu Maya juga sedih, gundah, gelisah karena si anak ini sudah over ya. Oke. Coba ceritakan kira-kira anak ini perilakunya di kelas seperti apa? Di kelas itu ya, Bu, karena memang anak aktif, jadi setiap dia selesai mengerjakan itu dia pasti ada aja yang dijahilin. Jadi tidak hanya teman satu bangkunya, terkadang tuh dia membuat gaduh di satu kelas, dan di ujungnya itu pasti ada aja yang nangis. Itu permasalahannya, Bu. Membuat dia berarti pada saat kejadian itu di mana posisi guru? Guru di situ, Bu, karena memang di sekolah saya kan termasuk desa ya, Bu ya. Jadi anak itu masih minim apa ya, kayak ya masih minim sopan santunnya ini loh, Bu. Masih kayak bahasa saja masih pakai ngeko gitu. Nah, jadi sepertinya sudahlah, itu ada gurunya di situ pun dia ya enggak begitu floor gitu, enggak, tapi ada aja yang dijahilin dan akhirnya anak teman-teman lainnya itu ada yang nangis. Oh, jadi menurut Bu Maya ini pernah nggak sih si guru ini menasihati anak ini? Sudah, saya itu makanya tadi saya katakan ya, Bu, saya sudah mencoba dengan cara saya untuk merubah anak ini. Saya sudah menasehati, kalau waktu dinasehati ya bilang ya, tapi diulangi lagi. Nah, di situ saya merasa gagal, Bu. Makanya seperti itu. Jadi Bu Maya sudah berulang kali menasihati. Sudah. Oke, sekarang saya ingin tahu kira-kira pada saat dia berlari ke sana kemari itu di semua pelajaran atau di guru tertentu, terus waktu berlari-lari itu dia ingin mencari apa, perhatian atau memang dia nggak paham pelajaran? Sepertinya itu di semua guru. Jadi di SD itu kan ada guru kelas, guru PAI sama PJOK. Yang dia takut itu hanya di PJOK. Mungkin bukan takut ya, karena memang kalau PJOK itu kan kinestetik. Jadi dia bisa mengeksplor keaktifannya itu. Tapi kan tidak cocok dengan yang guru kelas dan guru PAI di waktu pembelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas. Jadi dia aktifnya ketika di dalam kelas. Iya. Tapi ketika PJOK itu dia anteng. Aktif. Aktif tapi suka. Tapi ketika di dalam kelas harusnya dia anteng, tapi dia malah aktif. Iya. Pernah nggak ada momen di mana Bu Maya melihat si anak ini mampu fokus? Pernah nggak Bu Maya melihat itu? Jadi pada momen tertentu anak ini fokus. Pada saat tertentu satu kali atau dua kali, pernah nggak? Sepertinya belum pernah, Bu. Karena yang saya lihat kalau PJOK itu dia aktifnya super ya. Kalau di kelas juga aktif banget. PAI itu juga aktif banget karena apa? Karena di situ kalau anak SD itu kan takutnya sama guru kelasnya. Kalau sama guru PAI apalagi cewek itu pasti dia lebih alah gitu. Oh gitu. Anak ini cewek atau cowok? Oke. Bu, selain tadi kan Bu Maya bercerita, aku sudah melakukan usaha menasihati. Iya. Selain usaha menasihati, pernahkah Bu Maya melakukan usaha lain? Saya sudah pernah mencoba ini komunikasi dengan orang tuanya. Saya coba gali bagaimana ini anak apa di rumah seperti ini, apa hanya di kelas saja gitu. Saya sudah pernah menggali informasi dengan teman ngajinya, teman yang dekat rumahnya, dan saya juga pernah komunikasi dengan orang tuanya. Terus katanya sih memang ya anaknya seperti itu, Bu, gitu. Oke. Sekarang pernah nggak Bu Maya melakukan strategi lain? Misalnya apa gitu dengan si anak selain menasihati?
ingin mencoba teknik lain atau alternatif lain, pernah dicoba nggak? Alternatif lain itu kemarin saya coba itu ini Bu, sehari 2 kali berhasil. Itu saya agak mengancam. Jadi saya itu kalau nanti saya laporkan ke bapak kamu, itu dia takut. Sepertinya di rumah yang ditakuti itu hanya bapaknya. Hanya bapaknya. Iya. Berarti pada saat 1 kali 2 kali itu pernah bisa fokus pada saat Bu Maya menggunakan ancaman. Iya. Coba. Berarti Bu Maya menggunakan alternatif ancaman dulu ya sementara. Iya, sementara itu. Kira-kira Bu Maya ingin melakukan sesuatu yang lain nggak selain mengancam yang bisa membuat si anak ini fokus? Kan tadi dengan ancaman anak bisa fokus ya. Iya. Berarti adakah sesuatu yang lain yang bisa dilakukan tapi si anak ini juga bisa fokus? Sepertinya saya mau koordinasi dengan bapaknya. Karena kan selama ini itu koordinasi saya dengan ibu. Karena ibu itu kan lebih luas daripada bapak gitu ya. Jadi kenapa kemarin itu saya belum menghubungi bapaknya, karena memang bapaknya itu kan pekerja harian ya Bu. Jadi setiap jam 7 pagi sampai sore itu beliaunya di ladang. Jadi yang di rumah ibunya. Jadi waktu itu saya koordinasinya dengan ibunya saja, dan sepertinya ibunya itu juga masih luwes itu tadi, masih belum ditakuti sama anaknya ini. Maksudnya luwes di sini nggak tegas? Iya, nggak tegas. Iya. Oke, kan tadi sudah bagus ya, berarti sudah ada koordinasi dengan ibunya. Iya. Bapaknya sayangnya nggak ikut koordinasi. Iya. Kira-kira dari situ apa sih yang bisa dilakukan? Kira-kira Bu Maya kan tahu nih harus gimana. Kira-kira kan dari situ bisa disimpulkan dari kira-kira harus bagaimana ketika menangani ini. Kalau saya itu punya rencana ya Bu ya. Rencana saya itu saya mau koordinasi lagi, tapi yang melibatkan dengan bapak gitu. Jadi saya berharap dengan mengatur jadwal dengan jadwal bapak dengan kesibukannya itu tadi, saya berharap ada solusi. Begitu. Bagus sih, saya mendukung sekali rencananya Bu Maya. Jadi dari sekian banyak proses masalah yang diceritakan Bu Maya akan mengambil rencana untuk kolaborasi ayah dan ibunya ketika di rumah. Kira-kira rencana aksinya Bu Maya ini mau dilaksanakan kapan? Dari obrolan kita ya Bu, rasanya saya kok kepengen dan ayo dimulai aksi saya gitu. Karena saya sudah ada gambaran, saya kepengen kasus saya ini atau masalah saya ini ada solusi gitu. Insya Allah besok Bu saya memulai rencana aksi saya. Jadi dari rencana aksi itu kira-kira Bu Maya mentarget ini ketercapaiannya seberapa jauh? Berharapnya dari ketercapaian rencana aksinya Bu Maya? Rencana aksi di levelnya ya Bu ya, itu saya berharap itu nggak usah merubah semuanya, enggak ya Bu ya. Paling nggak saya itu bisa merubah karakter si anak ini tadi. Saya kepengen anak ini sadar bahwa oh alah, kalau saya itu di kelas bersikap seperti ini bisa membuat teman saya nangis, membuat teman saya ini gak enak gitu. Jadi saya kepengen menyadarkan ini anak gitu. Kalau dia sadar itu mungkin atau otomatis dia akan berubah dengan sendirinya sikapnya itu Bu ya. Betul. Saya hanya pengen merubah kesadarannya itu, menyadarkan Bu. Oke, jadi saya dapat simpulkan dari intisari proses coaching kita kali ini bahwa dari masalahnya Bu Maya akan melaksanakan aksi kolaborasi dengan ayah dan ibu ya. Apa ya namanya diskusi ya. Diskusi kekeluargaan. Dari ketercapaiannya semoga si anak bisa berubah ya Bu Maya. Amin. Nanti Bu Maya setelah melaksanakan rencana aksi tolong dilaporkan kepada saya ya. Bagaimana sih progresi anak, kita ketemu lagi gitu. Oke, sekarang saya ganti tanya, kira-kira harapan apa sih yang Bu Maya harapkan dari proses coaching kita kali ini? Apakah harapan itu sudah tercapai setelah kita melaksanakan coaching hari ini? Harapan saya coaching dengan Bu Dina ini ya, saya ada gambaran, punya gambaran solusi yang akan saya laksanakan gitu Bu. Ternyata alhamdulillah dari obrolan kita ini saya sudah ada gambaran gitu Bu. Makanya saya buru-buru untuk mengaplikasikan.
Oke, bagus Bu Maya, saya dukung ya. Terima kasih. Segera dilaksanakan ya Bu Maya. Terima kasih Bu Dina. Semoga nanti Bu Maya berhasil ya rencananya ya. Amin. Saya di calling lagi, kita janjian lagi. Siap. Oke Bu Maya, karena waktu kita nggak banyak nih, jadi kita akhiri dulu ya proses coachingnya. Nanti Iya. kita ketemu lagi, kita janjian lagi, oke? Siap, terima kasih Bu Ya, Dina sama-sama. untuk waktunya dan sudah mendengarkan curhatan Ya. saya. Dengan obrolan kita ini saya sudah ada gambaran gitu. Oke, Terima oke. kasih. Sama-sama Bu Maya. Hati-hati Bu Maya. Oke, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore Bu Dina. Sore Pak. Bagaimana tadi proses coachingnya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu Dina, setelah panjenengan melakukan coaching, ini karena saya sebagai supervisor, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil coaching yang telah panjenengan lakukan tadi. Siap. Itu yang pertama Bu, bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi pelaksanaan coaching tadi? Sudah bagus Pak, lancar. Tadi kan panjenengan fokusnya di bagian pengembangan pertanyaan bobot. Kira-kira bagaimana? Sudah bisa Pak, alhamdulillah, lebih lancar dari sebelum-sebelumnya. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Oke, bagus. Terus kemudian yang kedua Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, saya pertama mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, lebih spesifik, dan mampu mengidentifikasi masalah dari coach. Kira-kira dari raut wajahnya si kucing itu, dari pertanyaan Bu Dina, ada rasa beban yang hilang atau bertambah bebannya? Oh, beban. Saya tadi menangkapnya Bu Maya enjoy sih, jadi ada solusi yang beliau dapatkan, ide-ide juga muncul. Ada kelegaan. Berarti dilaksanakan dengan fresh juga ya? Iya, betul Pak. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan tadi saya akan juga hadir ketika panjenengan Bu Dina dan Bu Maya melaksanakan coaching. Ini boleh nggak saya melakukan penilaian? Boleh, silakan Pak. Begini Bu Dina, untuk pelaksanaan tadi secara keseluruhan memang saya melihatnya sudah sangat bagus sekali. Artinya dari alur tirta yang jenengan terapkan untuk bisa memberikan bantuan kepada Bu Maya untuk mencari solusi pada dirinya sendiri, saya kira sudah tercapai. Cuma ada sedikit catatan Bu Dina. Iya. Yang pertama, posisi stopnya yang kurang. Jadi, Posisi stop. Iya, stopnya. Oh, stop. Jadi Bu Dina sebenarnya memberikan kesempatan kepada Bu Maya untuk berpikir ketika menjawab pertanyaan dari Bu Dina. Tadi saya kira terlalu rempet pertanyaannya, jadi jadi perlu ada penerapan jedanya. Jadi teknik stop ini perlu untuk diterapkan juga ketika panjenengan untuk melakukan coaching. Seperti itu Bu ya. Siap. Terus yang keempat Bu, pengamatan yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching itu sudah sesuai. Nah, bahkan memang standarnya kalau saya kira ya lebih tinggi. Kalau panjenengan tadi kan menstandarkan 9 ya. Iya, 9. Ini saya kira sudah sampai 9,1 lah. Cuma tadi catatannya, jadi gunakan teknik stop ya. Siap, siap. Oke. Dari hasil coaching yang tadi Bu Dina lakukan itu kan sudah bagus sekali. Cuma catatannya tadi lah. Kemudian gambaran ke depan Bu, kira-kira yang perlu Pak Bu Dina tingkatkan lagi seperti apa? Ya paling belajar untuk pertama 3 kompetensi coaching tadi Pak, kita maksimalkan itu sih. Jadi yang di pertanyaan berbobot juga lebih difokuskan ya? Iya, sama yang tadi Pak Nur kasih masukan stop tadi. Oh iya, oke, seperti itu. Kemudian dari proses coaching yang Bu Dina lakukan itu kira-kira apa yang Bu Dina dapatkan? Iya, saya lebih maksimal Pak, jadi saya merasa skor ini sudah di level 9 gitu. Oh seperti itu. Berarti Bu Dina sudah merasakan bahwa proses coaching ini terkategori berhasil Bu ya? Iya. Karena ada peningkatan dari level 6, kemudian Bu Dina sudah sampai di level 9. Oke, saya kira cukup Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Sukses Nur. selalu untuk Bu Dina. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih Pak Nur atas kunjungan untuk menemani saya proses coaching dan supervisinya. Saya izin pamit gitu Pak Nur. Oke, terima kasih juga. Monggo, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Oke. Pak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Maya, hari ini sangat luar biasa sekali, sangat semangat saya. Tadi
di sekolah kita melaksanakan penutupan MPLS. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ini sudah kita lalui ya Pak ya untuk MPLS-nya. Sesuai jadwal yang kita buat ya Pak ya, untuk melakukan jenengan melakukan coaching dan saya sebagai supervisornya ya. Oke, siap. Boleh saya tanya dulu Pak Nggih? Oke. Pada saat proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Pak Nur kembangkan? Insya Allah begini Bu, jadi proses coaching ini saya memang merasa lemah di bagian untuk present. Jadi nanti saya berencana untuk mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh itu. Ya, berarti kompetensi present ya Pak Nur ya. Oke, jadi apa ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi present yang saat ini Pak Nur capai dari level 1 sampai 10, kira-kira Pak Nur di level berapa Pak? Oh gitu. Jadi kalau saya merasa saya memang kemarin sudah berusaha untuk latihan terus. Jadi kalau saya kemarin latihan memang ada peningkatan, dan yang sekarang saya rasakan itu saya sudah sampai di level 6. Ya, di level 6 ya Pak ya. Lalu dari level 6 itu Pak Nur mengharapkan dari pengembangan kompetensi present pada level 1 sampai 10, kira-kira Pak Nur mengharapkan di level berapa Pak? Di sini memang saya sangat berharap bisa memaksimalkan dulu, karena memang coaching ini memang menjadi proses kami ketika ada guru maupun murid yang sedang mengalami masalah. Jadi di present ini saya ingin mengembangkan sampai di level 9. Iya, semoga tercapai di level 9 itu ya Pak Nur ya. Saya doakan Pak Nur bisa mencapai pengembangan kompetensi di level 9 yang seperti Pak Nur harapkan. Oke. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama Pak Nur, monggo janjian coachingnya dilaksanakan. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak Nur. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Nur, capek sih. Tadi kelihatannya agenda di sekolah sangat banyak sekali ya? Iya Pak Nur, saya tadi juga nyari-nyari Pak Nur gitu. Iya. Ya tadi ada dari teman di kantor, tadi memang bilang ada Bu Dina tadi mencari saya. Kalau boleh tahu, memang ada apa Bu ya Pak? Gini Pak Nur, saya ingin sedikit cerita sih tentang masalah saya di sekolah gitu. Oh seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Bu, permasalahan yang jenengan hadapi seperti apa? Itu Pak, terkait teman-teman yang pembelajarannya itu monoton, ceramah gitu. Nggak pakai media, nggak menarik gitu Pak. Oh seperti itu. Kira-kira dari coaching yang kita laksanakan pada sore hari ini, kira-kira yang Bu Dina harapkan seperti apa? Saya ingin menemukan cara sih agar atau mungkin menjadi contoh untuk teman-teman saya biar pembelajarannya berpihak pada murid. Oh seperti itu. Iya. Ini begini Bu Dina ya, karena memang dari permasalahan yang Bu Dina hadapi, saya kira nanti kita butuh waktu yang agak panjang. Tidak apa ya Bu Dina, ada waktu. Oke. Kita akan melaksanakan coaching, jadi nanti kita berusaha Bu Dina bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Dina itu sendiri. Siap. Dari permasalahan Bu Dina mungkin bisa dijelaskan secara detail monoton yang dimaksudkan ketika guru melaksanakan pembelajaran itu seperti apa Bu Dina? Jadi awalnya itu gini Pak, saya kan kebetulan kan di sekolah itu mengikuti beberapa workshop pembelajaran inovatif. Ya, kebetulan juga sekolah kami literasi numerasinya juga skornya jelek. Nah ternyata itu salah satu penyebabnya itu juga memang karena pembelajarannya itu monoton. Jadi beberapa guru itu senior itu sudah malas untuk menggunakan media IT, membuat pembelajaran yang bagus, menarik itu malas. Rata-rata Pak di sekolah saya itu hanya menggunakan pembelajaran ceramah mengerjakan soal, seperti itu. Oh iya. Memang susah juga Bu Dina ya, karena memang sekarang sudah waktunya di zaman IT, jadi segala sesuatu memang harus kita fasilitasi menggunakan IT. Kalau boleh tahu Bu Dina, kira-kira guru yang menggunakan media monoton tadi, ketika dia mengajarnya dengan cara monoton tidak menggunakan IT itu seluruh guru atau mungkin ada 1-2 saja? Mayoritas Pak, Mayoritas. Kan 8 guru. Ya. Yang menggunakan media Canva itu saya, Bu Yekti dan Pak Sofrin, yang lainnya ceramah. Oh, berarti tidak pernah membuat. Iya.
Ya itu menurut saya masalah sih Pak. Iya, Kan betul sekali. Nah, saya setuju dengan Bu Dina. Jadi begini Bu, kalau saya melihat permasalahan Bu Dina itu kan berarti di yang bersangkutan memang tidak mau membuat meja seperti itu. Boleh saya tanya lebih lanjut terkait dengan ini Bu? Mungkin fasilitas di sekolah mungkin yang membuat mereka kok tidak mau membuat, seperti di sekolah ada enggak mungkin jaringan internetnya? ada Pak. Ada ya? Ada jaringan internet, ada kebetulan kemarin dapat bantuan laptop juga. Oh, 3 kan lumayan Pak itu. iya, sebenarnya sudah menunjang juga. Iya, tapi malas lah mereka itu. Oh, benar Kayak Bu perlu Dina seperti itu. dorongan gitu loh Pak. Oh, seperti itu. Iya. Terus untuk HP sudah punya sebenarnya Bu? Sudah. Oh, berarti sebenarnya bisa dialihkan Bu ya? Bisa. Kira-kira kalau memang dia belum bisa mengoperasikan bantuan laptopnya, mungkin kan bisa dialihkan. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Oke Bu Dina. Terus kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran yang monoton itu, dari malasnya Bapak Ibu guru yang tidak membuat media itu, kira-kira pernah nggak ada dari peserta didik yang komplain, Pak kalau diajar Bu ini bagus Pak, kalau jenengan kok cara mengajarnya kok seperti, pernah nggak Bu Dina mungkin melihat atau mendengar seperti itu? Banyak Pak, kan Banyak, ya? anak itu kan tidak komplain secara langsung ya, Iya. tapi dari sikapnya yang banyak keluar kelas. Oh, seperti Ketika itu. pembelajaran itu beberapa anak keluar kelas, kadang gurunya nggak dianggap, ya itu salah satu anak jenuh gitu. Ya gimana nggak jenuh Pak, orang ceramah mengerjakan soal, ceramah mengerjakan soal, kan jenuh, anak berlari ke sana kemari keluar gitu. Berarti panjenengan sudah ada beberapa hal untuk bisa mengambil langkah, kira-kira untuk rencana yang Bu Dina lakukan untuk bisa membantu guru tadi yang melaksanakan pembelajaran secara monoton itu, kira-kira langkah yang Bu Dina lakukan seperti apa ya? Ya pertama paling itu Pak, saya ajak teman untuk mempelajari PMM. Oh, di PMM. Ya. PMM kan banyak berbagi praktik ya. Dan selama ini kan beberapa teman cuma saya share aja, ayo belajar berbagi praktik biasa aja. Belum pernah saya ajak untuk mempelajari PMM. Mungkin perlu adanya pembelajaran PMM di komunitas belajar sekolah 1. Saya berencana mempelajari PMM lewat komunitas belajar sekolah. Yang kedua, saya inginnya tuh mendatangkan narasumber berbagi praktik baik dari mungkin dari ahlinya gitu lah. Kebetulan saya punya teman dari SMP 1 Jatirogo yang ahli gitu Pak. Saya inginnya mengundang gitu Pak untuk berbagi ke teman-teman. Kan teman-teman itu kan malasnya karena nggak tahu nih harus gimana. Oh, begitu ya. Saya kira memang langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh Bu Dina. Yang pertama tadi Bu Dina melakukan melakukan Belajar PMM belajar bersama komunitas PMM Pak. di selama komunitas atau kombel yang ada di sekolah. Terus kemudian Bu Dina ingin mendatangkan supervisor, mendatangkan narasumber dari luar SMP atau luar lembaga yang Bu Dina tempati. Kira-kira ada langkah lagi nggak nih, kira-kira yang lebih bisa membangkitkan semangat guru-guru itu untuk bisa belajar di IT? Sepertinya itu dulu Pak. Itu dulu ya. Iya, karena memang kita langkahnya sederhana tapi komplit terlaksana gitu Pak. Wong pembelajaran yang menurut aja kan sedikit bermasalah. Iya. Jadi saya pakai step yang sederhana dulu. Oh, seperti itu. Yang penting guru-guru bisa belajar gitu Pak. Oke, bagus. Terus gini Bu Dina, tadi kan beberapa rencana saya kira kan tidak mungkin dilaksanakan secara bersama. Betul. Kira-kira Bu Dina untuk 2 rencana aksi yang akan Bu Dina lakukan itu, untuk prioritasnya dilakukan yang mana dulu Bu Dina? Saya ingin itu Pak, berbagi belajar PMM dengan komunitas Iya. di awal bulan ini. Lalu next bulan di Agustus awal saya mendatangkan narasumber aja. Oh, seperti itu. Jadi Iya. di awal bulan ini berarti memang ini ya lebih spesifik Iya, di lebih spesifik. Kan Pak, maksudnya awal ini ya spesifik PMM, nanti next baru narasumber. Oke, seperti Iya, itu. betul. Begitu. Terima kasih Bu Dina atas Ya. apa yang panjenengan rencanakan. Semoga bisa berhasil, Siap. bisa maksimal dan Amin. bisa membawa perubahan untuk lembaga Iya. panjenengan. Dan saya berharap panjenengan nanti kedepannya juga akan lebih bisa mendorong bagaimana guru itu bisa lebih maksimal dalam pelaksanaan IT. Siap. Yang sudah berdina untuk proses coaching kita pada sore hari ini, kira-kira apa yang Bu Dina rasakan? Saya senang sih Pak, kan saya awalnya bosen ya lihat guru-guru begitu-begitu Iya. aja. Dari proses coaching ini akhirnya saya tahu gimana nih step langkahnya biar guru-guru itu pembelajarannya inovatif. Oke. Senang Pak, senang. Oke, terima kasih Bu Dina. Selamat Ya. untuk
cerita-cerita selanjutnya saya tunggu untuk Siap. agenda selanjutnya. Siap. Kabar baiknya, Siap. saya berharap nanti setelah ada pelaksanaan pelatihan di PMM-nya nanti bisa berbuat baik dan bisa dilanjutkan untuk mendatangkan narasumber dari sekolah lain. Siap. Saya izin pamit dulu Pak Oke, Reza, ya. terima kasih atas bantuannya Pak Sama-sama, Nur. ya. Nanti saya kabari lagi Pak, Siap. step rencananya. Oke, siap. Makasih Pak. Sukses selalu Oke, Pak Budina ya. Bagaimana Pak Nur proses coachingnya tadi sama Bu Dina? Alhamdulillah Bu Maya, jadi proses coaching tadi saya kira sudah berhasil. Indikatornya adalah Bu Dina sudah bisa menemukan masalahnya, sudah merasa fresh dari permasalahan yang Bu Dina rasakan, seperti itu Bu. Iya, terus bagaimana Pak Nur menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang present tadi Pak Nur? Terkait dengan penampilan di kucing tadi, saya memang sebelumnya sudah belajar penuh Bu ya, untuk bisa present, menghadirkan kehadiran penuh. Dan tadi saya kira untuk performa saya sudah sangat baik dan saya bisa ke level 9 lah, seperti itu. Apa yang membuat Pak Nur kok menilai menilai demikian Pak? Indikatornya mudah Bu. Jadi ketika present itu kan saya bisa memahami bagaimana si kucing, dalam hal ini adalah Bu Dina, apa yang Bu Dina rasakan itu bisa saya tangkap dengan baik. Jadi mulai dari ketika saya melihat raut wajahnya Bu Dina, terus kemudian bagaimana tatapan Bu Dina ketika awal dia punya masalah, terus kemudian dia mampu bercerita dengan rileks. Hasilnya Bu Dina tadi sudah merasa lega. Maka itu saya kira sudah sampai ke level 9 lah. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya Pak ya. Iya, memang diharapkan seperti itu. Saya lihat tadi juga Bu Dina nyaman sekali ngobrolnya sama Pak Nur. Akhirnya ada solusi gitu ya Pak ya. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya selama Pak Nur dan Bu Dina melakukan coaching? Oke, silahkan. Saya memang minta untuk bisa diberikan masukan Bu agar pelaksanaan coaching ini semakin lama akan semakin lebih baik. Silakan Bu. Memang seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi dari pengamatan saya ini Pak ya, tadi Pak Nur itu sudah melakukan coaching lebih tinggi dari standar yang Pak Nur harapkan tadi. Pak Nur kan tadi menyampaikan di level 9 ya Pak ya. 9. Kalau menurut pengamatan saya Pak Nur sudah lebih tinggi ya di seperti itu Bu. di 9,5 lah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada peningkatan 0,2. Terima kasih. Iya Pak. Jadi ada peningkatan, alhamdulillah dari level Pak Nur tadi yang ditargetkan atau diharapkan hanya 9, tapi menurut pengamatan saya itu peningkatannya lebih banyak itu Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang Pak Nur melakukan untuk meningkatkan performa ini Pak? Untuk meningkatkan saya kira kalau di angka 9,02 itu sudah tinggi sekali Bu. Sudah tinggi. Jadi kalau meningkatkan mungkin tidak terlalu tinggi, saya hanya ingin mempertahankan Bu. Jadi kalau performa saya seperti ini terus, saya yakin nanti ketika ada proses coaching lagi dan saya bisa membantu coaching, saya kira ini sudah lebih bagus lagi. Seperti Alhamdulillah itu. bisa membantu itu sudah bagus ya Pak ya. Doakan saja bisa bertahan. Syukur-syukur kalau tadi 0,2 Bu ya. Iya. Ya 0,5 lah. 9. Saya yakin Pak Nur bisa kok di level yang lebih tinggi. Oke. Lalu Terima kasih Bu Maya. iya sama-sama. Satu lagi ya Pak ya, Ya. apa yang didapat dari proses coaching dari Pak Nur dengan Bu Dina tadi? Saya mendapatkan banyak Bu. Ternyata orang guru seperti Bu Dina yang saya kira dari awal sangat perfect sekali ya. Iya. Profesional, perfect dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus kemudian ternyata juga masih ada kesulitan. Artinya di sini kesulitannya Bu Dina memang kesulitan-kesulitan yang bersifat sosial. Saya kira juga baik ada teman yang kurang punya kompetensi dalam penggunaan IT tadi Bu Dina untuk mendorong. Jadi saya kira menjadi bagian yang harus saya kembalikan bagaimana langkah Bu Dina itu akan lebih mantap lagi dan Bu Dina bisa mendorong teman-temannya yang penggunaan IT-nya yang masih kurang tadi untuk bisa dikembangkan lagi seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya Pak Nur Oke, ya dari ya. paparan saya sebagai supervisor melihat atau mendengarkan Pak Nur coaching dengan Bu Dina, hasilnya luar biasa.
Saya doakan Pak Nur bisa bertahan di level 9,2 tadi. Lebih baik lagi kalau Pak Nur, saya pun yakin kalau Pak Nur bisa lebih dari 9,2. Oke, terima kasih banyak Bu Maya atas support dan motivasinya sore hari ini. Saya minta kerjasamanya ke depan ketika saya akan melakukan coaching lagi, tolong minta untuk di supervisor lagi agar proses coachingnya akan lebih baik lagi. Iya, siap, Terima Pak kasih Nur. Bu. Sama-sama, Saya kira Pak cukup, Nur. saya mohon undur diri dulu. Terima kasih kerjasamanya sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Maya gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pun sehat dan bahagia. Oke, tadi Bu Maya katanya kita kan sudah janjian ya hari ini untuk melaksanakan. Saya melihat Bu Maya melaksanakan proses coaching kan ya. Iya, Oke, Bu Maya siap ya untuk hari ini melaksanakan proses coaching? insya Allah siap. Kan kita sudah sepakat hari ini. Iya. Katanya Bu Maya minta bantuan untuk melaksanakan supervisi ya. Saya untuk melaksanakan supervisi. Oke. Iya. Oke, Bu Maya saya mau tanya nih dari nanti kan kita melaksanakan proses coaching. Kira-kira Bu Maya ini mau mengembangkan kompetensi yang mana pada saat kita nanti proses coaching? Rencana saya mau mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Betul. Berarti pada level mendengarkan aktif Bu Maya ingin meningkatkan ya? Iya. Ibaratnya seperti itu. Oke, saya tanya kembali. Kira-kira pada level mendengarkan aktif sebelumnya Bu Maya pada level berapa? Yang saya rasakan saya di level 6 saat ini. 6 saat ini. Iya. Kira-kira kompetensi ini mau dispesifikkan, diobservasi hingga kira-kira pada level berapa? Saya sih berharap di level 9 saja itu sudah alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, jadi Bu Maya level 9 ya? Iya. Kira-kira indikator dari mendengarkan aktif pada level 9 menurut Bu Maya seperti apa? Indikatornya saya itu bisa mendengarkan aktif sama keluhan coaching, saya bisa memahami apa yang dirasakan coaching dan saya bisa paling enggak memberi apa ya dampak positif dari coaching ini. Semoga lancar ya proses coachingnya ya. Amin. Jadi nanti bisa dimaksimalkan. Oke, saya doakan lancar, nanti berjalan sesuai dengan yang kita ingin tingkatkan ya Bu Maya ya. Iya. Oke, silahkan Bu Maya melaksanakan proses coaching ya. Ya, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Maya, hari ini sangat bahagia dan ada sedikit sebenarnya hal yang menjadi beban pikiran saya Bu Maya. Ada sedikit ganjalan ya Pak ya. Iya. Makanya saya itu tadi kok dicari gitu. Jadi ada Iya, apa? Ada apa dengan Pak Nur gitu. Iya. Akhirnya kita janjian gini ya Pak ya. Jadi memang tadi saya datang ke kantor, Bu Dina ini lagi keluar. Jadi saya pesan pada temannya Bu Maya untuk mencarikan kira-kira nanti bisa jam berapa seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Alhamdulillah. Kira-kira Terima kasih waktunya Bu Maya. sama-sama Pak Nur. Dari yang Pak Nur tadi mencari saya, kira-kira ada apa nih? Ada yang mau diceritakan kah? Oke, begini Bu Maya. Ada sedikit hal yang menjadi permasalahan saya yang ingin saya minta di-coaching sama Bu Maya biar permasalahan saya ini lebih lega dan saya bisa menemukan solusi untuk diri saya sendiri Bu Maya seperti itu. Jadi permasalahan seperti ini Bu Maya. Jadi saya ini kan ada program unggulan di lembaga itu namanya kegiatannya adalah kartu hafalan. Jadi di kartu hafalan itu kan ada beberapa target tertentu, anak harus menguasai kartu warna merah, kartu warna hijau. Nah ini kebanyakan di lembaga kami ini sudah sampai kartu hijau. Ada satu anak yang berinisial I, yakni di kelas 5 itu dia belum sampai kartu hijau. Jadi dia masih di kartu merah. Seperti itu. Lalu dari pertemuan kita ini Pak Nur harapkan apa dari pertemuan kita pagi hari ini Pak? Saya berharap nanti saya bisa lebih fresh, yang pertama kemudian saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri. Jadi nanti beberapa progres yang ingin saya sampaikan
saya ingin memantapkan diri bahwa itu sesuai dan bisa mengembalikan anak dengan inisial I tadi itu bisa kembali ke performanya dan bisa melaksanakan hafalan sesuai dengan target yang kita tentukan seperti itu. Jadi ada target dari kartu itu Ya, tadi ya Pak Nur ya. Baik. Lalu ukuran keberhasilan menurut Pak Nur dari permasalahan yang Pak Nur tadi? Menurut saya kalau keberhasilan itu kan setiap anak kan berbeda. Betul. Cuma kita berharap jadi semua anak itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan target sekolah. Kalau di dalam hafalan ini memang saya mentargetkan anak didik saya itu masuk di kartu hijau seperti itu. Jadi kalau dia masih kartu merah nanti kasihan ya. Ada catatan sendiri ya Pak ya. Catatan sendiri, Betul. ya. Itu ukuran keberhasilan dari kartu itu tadi Iya, ya Pak ya. positif, Terima ya. kasih. Itu dari masalah Pak Nur tadi untuk target kartu ya Pak Iya, ya. seperti itu. Kira-kira potensi apa yang dimiliki Pak Nur untuk menyelesaikan itu Pak? Saya punya beberapa kompetensi yang saya kira juga menjadi solusi untuk permasalahan saya itu tadi. Yang pertama secara pendekatan secara profesional. Jadi si anak tadi saya melakukan pendekatan secara individu, secara personal, menggali lebih dalam kira-kira apa yang dirasakan, apa-apa yang membuat dirinya kok tidak bisa berkembang untuk seperti teman-teman yang lain. Pak Nur mau menggali itu ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya lagi Pak untuk dari potensi yang Pak Nur miliki, kira-kira untuk ketercapaiannya itu saat ini di level berapa Pak? Dari 1 sampai 10? Sebenarnya untuk yang pendekatan secara personal itu kan saya di level 6. Di level? Iya, di level 6. Cuma nanti saya berharap dari pendekatan itu nanti akan mengalir ke aksi yang lain. Ada aksi-aksi yang lain. Betul. Jadi menurut Pak Nur di saat ini Pak Nur di level 6 ya? 6, ya. 6, enggak apa-apa. Saya yakin Pak Nur bisa untuk dinaikkan levelnya, mungkin bisa 9 atau 10 ya Pak ya. Syukur alhamdulillah. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Nur untuk menyelesaikan masalah Pak Nur ini? Yang pertama tadi pendekatan secara personal sudah saya lakukan Bu. Itu saya memang sudah menggali informasi kepada anak tersebut mengapa dia tidak bisa selesai hafalan kartunya, dan memang saya dapat jawabannya memang ada kurangnya perhatian Bu ketika di rumah. Jadi dia di rumah itu memang gimana Bu ya, ini sebenarnya juga aib juga sih, nggak apa-apa Bu ya ceritakan. Tidak apa-apa. Oke, jadi di rumah itu orang tuanya ini memang jarang memperhatikan. Jadi tidak memperhatikan perkembangan anak itu tidak ngaji ya dibiarkan, seperti itu. Nah, maka saya berharap saya akan bertemu dengan orang tuanya. Oke, itu berarti rencana Pak Nur mau bertemu dengan orang tuanya. Lalu kira-kira dari rencana Pak Nur ini mungkin ada hambatan Pak Nur untuk dalam pelaksanaan koordinasi dengan orang tua ini Pak? Saya kira kalau dengan orang tuanya saya kira nggak ada. Saya kira nggak ada karena seperti ini. Saya kemarin sempat tanya kepada tetangganya, kira-kira karakter si orang tua si I tadi itu kira-kira bagaimana? Orangnya welcome gitu. Jadi memang menerima masukan. Jadi saya kira nanti langkah saya ke sana ya, saya kira nanti ya lancar-lancar saja. Cuma ya kita belum tahu ya karena belum dilaksanakan. Iya. Ya. Itu menurut Pak Nur tidak ada hambatan ya Pak ya. Kira-kira dari rencana aksi Pak Nur ini strategi apa Pak yang selain tadi berkoordinasi dengan orang tua? Ya. Nanti ketika saya sudah bertemu dengan orang tuanya Bu, yang langkah selanjutnya ini saya ingin bertemu dengan guru ngajinya. Karena nanti ketika si I tadi dengan orang tuanya sudah tidak ada pendampingan secara khusus karena mungkin orang tuanya bekerja atau apa, kan kita belum tahu alasannya Bu. Berarti kan dia harus ngaji ke orang lain. Nah, guru ngajinya nanti Bu yang akan saya komunikasi, saya konfirmasi kira-kira keterlambatannya si I tadi itu kira-kira di bagian mana, biar nanti kita bisa sinergi Bu, antara sekolah, terus kemudian di rumah dan juga di guru ngajinya seperti itu.
Oke, berarti Pak Nur sudah ada gambaran ya Pak ya, Iya, rencana aksinya seperti apa. Iya. Kira-kira nih Pak Nur menargetkan butuh berapa lama, butuh berapa lama untuk mencapai tujuan yang Pak Nur tadi rencanakan Pak? Saya kira untuk yang kedua Bu, yang berkunjung ke orang tua, karena problem ini saya kira urgen untuk segera ditindaklanjuti. Saya akan 1-2 hari ke depan ini akan bertemu dengan orang tuanya. Terus untuk guru ngajinya nanti 1 minggu ke depannya, setelah saya dapat informasi dari orang tuanya, nanti akan saya tindak lanjuti dengan bertemu dengan guru ngajinya seperti itu. Oke, berarti Pak Nur mau koordinasi juga dengan guru ngajinya Iya, ya Pak seperti ya. itu, Bu, ya. Bagus sekali, luar biasa Pak Nur. Lalu dari rencana aksi Pak Nur, komitmen apa nih yang membuat Pak Nur tetap melaksanakan rencana aksinya? Komitmen saya ingin mengembalikan peserta didik saya yang CI tadi agar keluar dari bullying. Betul. Karena secara tidak langsung anak yang tidak mencapai target ini dia akan menerima bullying dari teman-teman, dan ini membuat saya sebagai gurunya juga merasa terbebani bagaimana masalah anak ini harus segera untuk diselesaikan seperti itu. Betul sekali Pak, Iya. karena kita memang menghilangkan bullying ya Pak Iya, ya, betul, kasihan betul. ini anak. Iya. Jadi komitmen Pak Nur itu tadi ya. Iya. Kalau boleh saya tanya Pak, siapa yang mendukung atau yang mendukung komitmen Pak Nur untuk sampai ke tujuan yang Pak Nur buat tadi? Untuk dukungan saya kira dari semua pihak, terutama kepala sekolah, karena memang program ini adalah program kolaborasi. Betul. Tidak di guru agama, tapi juga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan saya juga ada kolaborasi dengan guru kelas seperti itu. Oke. Tak terasa ya Pak Nur sudah Iya. waktu berjalan begitu iya. cepat. Eh, Sebelum kita akhiri Pak, saya tanya dulu untuk bagaimana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah kucing ini Pak. Kira-kira Pak Nur akan memulai rencana aksinya kapan ini? Rencana aslinya tadi Bu sudah, jadi untuk yang berkunjung ke orang tua ini nanti dalam waktu 1-2 hari ke depan ini, terus kemudian untuk guru ngajinya 1 minggu ke depan. Oke, Ya, seperti berarti itu. 1-2 hari sudah bisa Iya, dilaksanakan siap, ya Pak. siap, Bu. Bagus sekali Pak, luar biasa. Semoga Pak Nur bisa melaksanakan rencana-rencana yang dibuat Pak Nur untuk mencapai tujuan yang Pak Nur targetan itu tadi. Oke, nah, terima kasih Bu Maya. Seperti ini saya merasa lega Bu. Jadi Alhamdulillah. merasa lega. Jadi apa yang saya harapkan ternyata tercapai ketika saya melakukan coaching dengan Bu Maya. Solusinya saya bisa menemukan pada diri saya sendiri. Perasaannya Oh, lega iya. ya Pak Iya. ya. Terima kasih banyak Bu Maya. Sama-sama. Nanti Pak ke Nur. depan saya akan mengagendakan lagi untuk menemui Bu Maya. Iya, Saya akan saya- menceritakan ya bagaimana progres saya yang tadi saya ceritakan Iya. bisa sampai berapa persen. Saya- Jangan bosan-bosan Bu ya. Udah. Oke. Saya tunggu Pak Nur ya. Oke. Jadi dari rencana-rencana aksi Pak Nur, saya tunggu bagaimana hasilnya, Iya. yang hasil dari koordinasi dengan orang tua, hasil koordinasi dengan guru ngajinya. Saya tunggu, saya berharap dan saya doakan Pak Nur lancar dalam mencapai tujuan yang Pak Nur harapkan Oke, tadi. terima kasih Bu Maya. Saya kira cukup dulu Bu ya, nanti Oke. saya khawatir mengganggu waktu dengan. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan gimana tadi proses coachingnya lancar? Alhamdulillah, saya rasa sih lancar Bu. Saya lihat juga Pak Nur tadi merasa lega dan bahagia setelah melaksanakan coaching ini. Oke. Tadi kan kita di awal sebelum proses coaching kan kita menyepakati bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan Maya kan mendengarkan aktif ya. Oke. Kira-kira setelah melaksanakan proses coaching tadi, Bu Maya sendiri menilai kompetensi tadi bagaimana? Apakah sudah tercapai? Kalau saya rasa ya itu sudah tercapai Bu, karena saya sudah mendengarkan aktif apa yang diceritakan Pak Nur. Saya merasakan cerita dari Pak Nur itu sendiri, saya bisa masuk di dalamnya Bu. Oke, itu yang membuat Bu Maya menilai bisa mendengarkan aktif seperti itu ya. Iya. Jadi dari Bu Maya masuk ke dalam alurnya atau permasalahannya Pak Nur ya, Iya. seperti itu. Oke. Saya mengamati juga pada proses coaching ini level pada kompetensi mendengarkan aktif Bu Maya juga sudah meningkat, sudah bagus.
Bagaimana pendapatnya Bu Maya mendengar hal ini? Senang ya pasti ya? Alhamdulillah senang Bu. Ternyata dari target saya yang tadinya dari level 6, sekarang target saya 9 dari pengamatan Bu Dina sudah tercapai. Artinya kan ada peningkatan ya Bu. Iya, jadi saya melihat dari proses coaching tadi level mendengarkan aktif Bu Maya meningkat. Ada, kalau boleh saya beri masukan, sudah bagus, sudah bisa memaksimalkan. Oke. Namun izinkan saya juga memberikan masukan ya. Kalau ternyata memang Bu Maya sudah bagus, ini dipertahankan. Jangan sampai menurun, jangan sampai mungkin untuk meningkatkan mendengarkan aktif bisa semakin ditingkatkan juga bagus, dipertahankan apalagi ya Bu Maya ya. Terima kasih masukannya Bu. Iya. Kira-kira rencana Bu Maya apa sih selanjutnya untuk mempertahankan, kan tadi sudah naik nih. Iya. Mempertahankan kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira apa yang akan Bu Maya rencanakan? Rencana saya itu untuk mempertahankan kompetensi ini ya Bu ya. Saya berencana untuk melakukan coaching beberapa kali, tidak hanya sekali ini saja. Dengan beberapa kali itu mungkin saya bisa mempertahankan kompetensi mendengarkan aktif saya. Kira-kira dari serangkaian proses coaching kita hari ini apa sih yang didapat dari Bu Maya? Dari proses coaching hari ini ya Bu, yang saya dapatkan itu coaching berjalan dengan lancar, kompetensi saya mendengarkan aktif juga meningkat, dan saya lebih bahagia. Bagus Bu Maya, ditingkatkan, dipertahankan, dan tetap mendengarkan aktif lebih bagus ya. Semoga nanti Bu Maya kedepannya dapat menjadi guru yang bagus dan mampu menumbuhkan ide-ide ya. Ya itu aja sih yang dapat saya sampaikan dari hasil supervisi saya hari ini ya. Terima kasih Bu Dina Ya, untuk waktunya, sudah menemani saya coaching, sudah mensupervisi saya. Terima kasih Bu Dina, sehat-sehat. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum. Hati-hati ya Bu Maya ya.